Tugas PJOK, pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain: A. Hidrat arang atau karbohidrat. B. Lemak. C. Protein. D. Mineral dan garam-garam. E. Vitamin. Dan F. Air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja. Karena pada umumnya, tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, semakin sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat gizi tersebut, manusia memerlukan pula oksigen atau zat asam. Zat ini diperoleh pada waktu bernafas. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan antara lain: A. Membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, kuku, dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berolahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot. B. Memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Walaupun dalam keadaan tidak sadar, misalnya pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain, gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernafas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh lebih kurang 36 derajat. Apabila suhu di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. C. Mengatur proses faali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah agar tidak terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses faali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. 2. Pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang sangat cukup untuk mempertahankan kesehatannya.
Cadangan zat gizi akan digunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaiknya bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat gizi, maka kelebihan zat gizi tersebut tidak akan lagi ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. A. Perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. 1. Pengurangan cadangan. 2. Perubahan biokimiawi. 3. Perubahan-perubahan fungsi. 4. Perubahan-perubahan anatomik. B. Pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani, dan mental. 1. Pengaruh terhadap daya kerja. 2. Pengaruh terhadap daya tahan. 3. Pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Oleh sebab itu, makanan sehat sering disebut juga makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu pula mendapat perhatian. 2. Guna zat gizi. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut. A. Zat tenaga. Contohnya hidrat arang, lemak, dan protein. B. Zat pembangun. Contohnya protein, mineral, dan protein. C. Zat pengatur. Contohnya vitamin, mineral, protein, dan air. Dari penggolongan tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa zat gizi mempunyai fungsi lebih dari satu. Misalnya, protein dapat berfungsi sebagai zat pembangun, zat tenaga, maupun zat pengatur. Demikian pula dengan mineral dan air dapat berfungsi sebagai zat pembangun ataupun zat pengatur. 1. Hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu A. Monosakarida. Monosakarida merupakan hidrat arang yang susunan molekulnya paling sederhana. Monosakarida merupakan hasil akhir dari pemecahan sempurna dari disakarida dan polisakarida, yaitu hidrat arang yang susunan molekulnya lebih kompleks, sifatnya larut dalam air dan rasanya manis. Golongan ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida. Dalam proses pencernaan, disakarida akan diubah menjadi monosakarida. Satu molekul disakarida terdiri dari 2 molekul monosakarida. Termasuk golongan disakarida ialah sakharosa atau sukrosa, laktosa, dan manosa. Hasil pemecahan disakarida adalah sebagai berikut. Sukrosa sama dengan glukosa tambah fruktosa. Maltosa sama dengan glukosa tambah glukosa. Laktosa sama dengan glukosa tambah laktosa. C. Polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida, termasuk dalam golongan polisakarida ialah pati atau tepung, dekstrin, dan selulosa. 2. Lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin yang vitamin A, D, E, dan K.
Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak, banyak akan memberi rasa yang kenyang lebih lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. 3. Protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama. Protein sering pula disebut sebagai zat putih telur. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, eiwit, yang berarti putih telur. Untuk pertama kali protein memang ditemukan dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. A. Susunan protein. Berbeda dengan hidrat, arang, dan lemak, selain mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, protein mengandung pula unsur nitrogen. Ada beberapa jenis protein yang mengandung sulfur, fosfor, dan kadang-kadang berunsur lain. Unsur-unsur tersebut membentuk unit-unit yang disebut asam amino. Asam amino inilah yang merupakan bahan dasar pembentukan protein. Asam amino tidak dapat dibuat oleh tubuh, disebut asam amino esensial. Ke-8 asam amino esensial bagi manusia antara lain 1. Lisin, 2. leusin, 3. isoleusin, 4. theonin, 5. metion, 6. valin, 7. vanilalanin, 8. triptofan. Klasifikasi protein. Sesuai dengan asam amino yang membentuknya, maka protein dapat digolongkan antara lain 1. Protein sempurna atau semua terpenuhi. Protein sempurna ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Protein inilah yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. 2. Protein kurang sempurna. Golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial. Akan tetapi ada beberapa yang jumlahnya hanya sedikit. Protein yang termasuk golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, akan tetapi tidak menjamin pertumbuhan. 3. Protein tidak sempurna. Protein golongan ini mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan baik jaringan-jaringan tubuh maupun untuk menjamin pertumbuhan. A. Fungsi protein. Fungsi protein terdiri dari 3 macam, yaitu protein sebagai zat pembangun. 1. Protein sebagai zat pembangun. Pada masa pertumbuhan, kebutuhan tubuh akan protein relatif lebih besar. Pada masa dewasa, dalam keadaan tertentu, tubuh memerlukan pula protein dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Antara lain, A. Pada waktu latihan olahraga, B. Setelah menderita sakit keras atau sakit yang menahun, C. Pada waktu hamil. Protein dibutuhkan antara lain untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Protein sebagai zat pengatur. Baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam tubuh protein mengatur berbagai proses. A. Protein merupakan bagian dari hemoglobin, yaitu bagian dari darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. B. Sebagai protein plasma berfungsi untuk mengatur tekanan, osmosa, dan mempertahankan keseimbangan cairan dalam jaringan dan saluran darah. C. Sebagai protein darah berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. D. Kekebalan tubuh terhadap penyakit disebabkan oleh adanya zat anti yang juga terbuat dari protein. E. Enzim-enzim dan hormon-hormon yang mengatur berbagai proses dalam tubuh juga terbuat dari protein. 3. Protein sebagai zat tenaga. Karena protein mengandung unsur karbon, maka protein dapat pula berperan sebagai zat tenaga. 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Protein akan digunakan sebagai zat pembakar apabila kebutuhan tubuh akan kalori tidak dapat dipenuhi oleh hidrat, arang, dan lemak. Apabila protein digunakan sebagai zat tenaga atau zat pembakar, maka protein tidak dapat digunakan sebagai pembentuk sel-sel tubuh. 4. Zat mineral.
Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peran sangat penting dalam tubuh, dalam berbagai proses tubuh, itu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Mineral sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Misalnya kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan sebagainya. Mineral sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, mineral berfungsi antara lain sebagai berikut. 1. Keseimbangan sel basah. 2. Dalam proses pembekuan darah. 3. Dalam pengangkutan oksigen ke paru-paru, ke jaringan tubuh. 3. Dalam proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan sebaliknya, mengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. 4. Kepekaan syaraf dan kontraksi otot. 5. Proses metabolisme sebagai bagian dari enzim-enzim dan hormon. Fungsi dari sumber zat mineral. Zat mineral kalsium. Fungsi dalam tubuh sebagai bagian pembentuk tulang dan gigi, sebagai katalisator perubahan protombin menjadi trombin dalam proses pembekuan darah, sebagai dalam proses kontraksi pelemasan otot-otot. Bahan makanan sumber zat mineralnya: susu, ikan teri kering, kacang-kacang kering, sayuran hijau, bayam, kelor, sawi hijau, daun singkong, kacang panjang, kangkung. Zat mineral fosfor. Fungsinya sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, merupakan bagian penting dari inti sel, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah, mengatur proses-proses metabolisme, mengatur proses oksidasi. Bahan makanan sumber zat mineralnya: daging, hati, ikan teri kering, kuning telur, kacang-kacang kering, bekatul. Zat mineral sulfur. Fungsinya diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino sitin, dan metionine. Merupakan bagian penting dari vitamin B1. Bahan-bahan makanan sumber zat mineralnya: bahan-bahan makanan sumber protein: daging, ikan, kacang-kacangan. Besi merupakan bahan pembentuk hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan. Daging, bahan-bahannya daging, hati, kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau. Zatnya yodium, fungsi untuk membentuk hormon tiroksin. Bahan-bahan makanan dari laut dan bahan makanan yang tumbuh dekat pantai. Zat tembaga. Fungsinya dalam pembentukan hemoglobin. Bahan-bahannya dari kacang-kacangan, padi-padian, ikan, dan kerang. Zat fluor. Fungsinya mencegah kerusakan gigi. Bahan-bahan makanannya dari garam dapur dan air minum. Zat klor. Fungsinya mengatur tekanan osmose, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. Bahan pembentuk getah lambung HCl. Bahan-bahannya dari garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani. Zat natrium. Untuk mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa, menjaga kepekaan sel-sel saraf dan kontraksi otot. Bahannya dari garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani. Zat kalsium. Fungsinya terdapat dalam semua sel, mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa, diperlukan dalam reaksi enzim dan sel. Bahan-bahannya dari sayur-sayuran, padi-padian, dan kacang-kacangan. Lain-lain zat mineral: Mg, Mn, Mo, Zn. Fungsinya merupakan bagian dari enzim-enzim. Bahannya tersebar dalam berbagai bahan makanan. 5. Vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Vitamin A dan D apabila dikonsumsi berlebihan akan berakibat buruk.
Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin antara lain sebagai berikut. A. Kurang makan bahan makanan yang mengandung vitamin. B. Tubuhnya kekurangan zat tertentu sehingga penyerapan vitamin dalam tubuh terganggu. Sebagai contoh, 1. Untuk penyerapan vitamin K diperlukan garam-garam empedu. 2. Untuk penyerapan vitamin A dan D diperlukan zat lemak yang cukup. C. Akibat penyakit saluran pencernaan, misalnya penyakit disentri atau tipes, penyerapan zat tertentu dalam tubuh mengalami gangguan. D. Adanya zat tertentu dalam bahan makanan atau dalam obat yang akan mengganggu penyerapan vitamin tertentu. E. Dalam tubuh terjadi interaksi dari beberapa vitamin. Kekurangan salah satu vitamin akan menyebabkan terganggunya fungsi vitamin lain. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Fungsi sumber vitamin dalam tubuh. Vitamin A, fungsinya untuk kesehatan mata, untuk kesehatan sel epitel. Bahannya dari hati, susu, mentega, minyak ikan sebagai provitamin, sayuran hijau, dan buah berwarna kuning. Vitamin D untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Bahannya dari hati, telur, minyak, ikan, bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin E dalam fungsinya dalam proses reproduksi. Bahannya dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, kuning telur. Vitamin K fungsinya dalam proses pembekuan darah. Bahannya dari daun-daun hijau, daging, dan hati. Vitamin B1 fungsinya dalam metabolisme hidrat arang untuk memelihara nafsu makan dan pencernaan, memelihara jaringan saraf, mencegah beri-beri. Bahannya dari daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian. Vitamin B2 fungsinya untuk pertumbuhan, untuk memelihara fungsi jaringan saraf, untuk kesehatan kulit. Bahan makanannya hati, telur, daging, jeroan, kacang-kacangan, sayuran, daun hijau. Niacin fungsinya untuk pertumbuhan, untuk menjaga fungsi saraf dan pencernaan, untuk kesehatan kulit, mencegah pellagra. Bahan makanannya dari hati, kacang tanah, unggas, ikan. Vitamin B6 fungsinya dalam metabolisme asam amino dan asam lemak dalam proses perubahan triptopan menjadi niacin. Bahannya dari daging, susu, ragi, padi-padian. Vitamin B12 fungsinya dalam pembentukan sel darah merah. Bahannya dari daging, hati, ginjal, jeroan. Vitamin B kompleks lain, biotin, folacin, inositol, kolin, asam. Fungsinya belum banyak diketahui fungsinya dalam tubuh. Bahannya dan makanannya bersama-sama vitamin B kompleks lainnya. 5. Air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu. Tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% cairan dari tubuh akan membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20%. Tubuh sebagian terdiri atas dari air. Pada bayi, jumlah cairan dalam tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan. Sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Air terdapat di semua jaringan dalam tubuh yang Air terdapat di semua jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. Dalam gizi misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5%. Dalam lemak atau tulang kira-kira 25%, sedang dalam jaringan otot dapat mencapai 80%. Air di dalam tubuh selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, sehingga zat yang dapat diperlukan untuk tubuh dapat diserap melalui dinding usus. Tubuh memperoleh air dari 3 sumber, yaitu dari minuman, air yang terkandung dalam bahan-bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam
jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan dan sumber tenaga. Dari pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan inilah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Penyakit gizi kurang antara lain: 1. Kurang kalori protein. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau terkenal istilah KKP, kurang kalori protein. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Akibat yang sangat merugikan dari kurang kalori protein ialah anak menjadi kurang lincah, lemah dan malas, tidak cerdas, dan sering jatuh sakit. Tanda khas yang mendahului gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan anak. Pada tingkat berat, kita mengenal bentuk KKP yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, sedangkan marasmus terutama akibat kekurangan kalori. A. Kwashiorkor, tanda yang khas: A. Bengkak, terutama kaki dan tangan. B. Berat badan kurang bila dilihat dari umurnya. C. Muka sembab dan otot-otot kendor. Ada yang biasanya menyertai rambut tipis, kulit kusam, pucat karena kurang darah atau anemia, berak encer, kulit pecah mengelupas, gejala kurang vitamin A, dan pembesaran hati. B. Marasmus. Tanda-tanda yang khas ialah A. Sangat kurus, 3 tulang terbungkus kulit. B. Wajahnya seperti orang tua dan kulitnya keriput. Tanda-tanda yang biasanya menyertai berat karena anemia, berak encer, dehidrasi, dan gejala kurang vitamin A dan lainnya. 2. Kurang vitamin A. Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Penyakit ini banyak menimpa anak balita. Gejala utama vitamin A tampak pada gangguan alat penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Pada tingkat berat, kekurangan vitamin A akan terjadi kelainan anatomik. Selaput bening mata, kornea, menjadi kering, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak yang berakhir dengan kehancuran bulu mata sehingga mata menjadi buta sama sekali. Tingkat kelainan yang berat ini disebut keratomalasia. Selain mengakibatkan gangguan terhadap penglihatan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjar air mata. Mengonsumsi vitamin A yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang kurang baik yang disebut keracunan vitamin A. 3. Kurang vitamin B. A. Kurang vitamin B1, tiamin. Vitamin B1 berfungsi dalam metabolisme hidrat arang. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin ini akan menyebabkan gangguan pada metabolisme hidrat arang. Gejala-gejala awal dari kekurangan vitamin B1 antara lain kurang nafsu makan, suka buang air besar, rasa lelah, dan suka tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan menyebabkan penyakit beri-beri. B. Kurang vitamin B2. Gejala kekurangan riboflavin biasanya terdapat bersamaan dengan gejala kekurangan vitamin B lainnya. Tanda-tanda yang khas ialah bibir kering, pecah-pecah, juga pecah-pecah pada sudut mulut, radang pada lidah, kulit sekitar hidung kering, dan kasar berbintik-bintik. Kurang niacin. Tubuh manusia dan hewan menyusui dapat membuat niacin dari asam amino tritopan. Penyakit akibat kekurangan niacin disebut pellagra. Gejala-gejala pellagra dikenal dengan istilah PGD, yaitu singkatan dari diare, disentri, dan demensia. 4. Kurang vitamin C. Penyakit yang disebabkan kurang vitamin C disebut skorbut sariawan, dengan gejala yang lazim antara lain pendarahan di bawah kulit sehingga nampak bercak-bercak hitam kemerahan.
gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. 5. Kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut rachitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Tanda-tanda kekurangan vitamin D ialah tulang panjang yang menjadi bengkak dan pertumbuhan gigi terlambat. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan keracunan yang memiliki efek antara lain tulang menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. 6. Kurang vitamin E. Kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Pengaruhnya terhadap keadaan gizi manusia sehingga sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti. 7. Kekurangan vitamin K. Vitamin K diperlukan untuk pembuatan protombin sesuai yang diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Pada operasi atau luka-luka misalnya akan mudah terjadi pendarahan. 8. Kekurangan zat mineral. Bidang gizi yang akan dibicarakan adalah mengenai kekurangan kalsium, zat kapur, fosfor, zat besi, dan zodium. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa zat mineral lainnya tidak penting. A. Kurang kalsium dan fosfor. Pada anak-anak, kekurangan kedua zat mineral ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit rachitis akan terjadi bila selain kekurangan zat kapur dan fosfor, juga kekurangan vitamin D. Pada orang dewasa akan terjadi osteoporosis dan osteomalisia. Itu sejenis penyakit menyebabkan tulang menjadi rapuh dan lemak. B. Kurang zat besi. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Anemia dapat disebabkan selain karena kekurangan zat besi juga karena faktor lain. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, pada gadis remaja, dan wanita, terutama wanita hamil. Anemia banyak pula dijumpai di kalangan pekerja kasar. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama Indonesia. Kurang yodium. Yodium merupakan bagian dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme basal. Kekurangan yodium akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang dikenal sebagai gondok. Pada tingkat ringan, pembesaran kelenjar tiroid hanya dapat diketahui dengan meraba leher. Pada tingkat yang lebih lanjut, pembesaran kelenjar tiroid dilihat dari kejauhan. Pada tingkat berat akan menyebabkan kreatin, yaitu tubuh kerdil, bisu, tuli, dan keterbelakangan mental. Pada jasmani dan mental, akibat kekurangan yodium ini tidak dapat diperbaiki lagi. Usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Satu, usaha perbaikan gizi keluarga UPGK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan UPGK seperti A. Penimbangan anak balita sebulan sekali, B. Penyuluhan gizi, C. Pemberian makanan tambahan, D. Pemberian paket pertolongan gizi, E. Kurang gizi. 2. Usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk melindungi anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi yang digalakkan, penggunaan salinan hijau sebagai sumber vitamin A, juga dilancarkan pemberian kartu vitamin A. Takaran tinggi kepada anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga. Usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah gondok endemik. Usaha jangka pendek dilakukan dengan menyuntikkan zat zodium ke dalam tubuh. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat yang disuntikan disebut lipid iodal, yaitu suatu larutan yodium dalam minyak. Pengaruh gizi makanan. 1. Pengaruh gizi terhadap daya kerja. Manusia sehat memiliki tubuh yang berfungsi dengan baik dalam jaringan tubuhnya. Cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Jaringan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan terganggu dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu
Jenuh akan zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan menyebabkan kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi maupun gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. Perubahan keadaan gizi orang sehat sehingga yang menjadinya sakit memakan waktu yang lama sekali sebelum perubahan. Tubuh telah membiasakan diri dengan fungsi tubuh yang kurang sempurna sehingga biasanya orang tidak sadar bahwa ia sebenarnya dalam keadaan kurang gizi. Tingkat kesehatan semacam ini disebut tidak sakit tapi tidak sehat. Keadaan semacam ini banyak terdapat di Indonesia. Meskipun pada tahap ini orang tidak merasa bahwa dirinya sakit, akan tetapi hal itu mempunyai pengaruh terhadap kemampuan atau daya kerja seseorang. Antara lain dalam menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit. Dua pengaruh gizi terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berserat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Demikianlah akan terjadi sebab akibat yang timbul balik antara gizi kurang dan penyakit infeksi. Pada waktu sakit, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya, sedangkan pada umumnya waktu sakit kita kurang mempunyai nafsu makan. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang meningkat ini, maka cadangan zat gizi tubuh akan dipakai. Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus, cadangan zat gizi dalam jaringan akan habis terpakai, lebih-lebih kalau timbulan cadangan hanya terbatas. Sedangkan bila dari makanan sangat sedikit, keadaan disebut gizi kurang membentukkan zat anti atau zat pelindung. Bisa penyakit juga kurang sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Terakhir, pengaruh nomor 3, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang harusnya dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya juga tidak dapat berkembang. Sesambil menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otak hanya berlangsung sejak anak masih dalam kandungan dengan sampai umurnya kurang 4 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.